Salam mimbar bebas. Saya Immanuel Ebenezer. Polemik lapor-melapor ini cukup luar biasa. Itu menjadi diskusi dan wacana di publik. Nah, inilah kita sebagai aktivis 98 harus mampu menggerakkan motorik publik berpikir. Tapi dengan narasi-narasi yang berbasis data dan fakta. Karena kita lihat Ubedillah Badrun kemarin menyampaikan laporan berkaitan anak Presiden Gibran dan Kaesang dengan narasi-narasi yang menurut pandangan saya menyesatkan publik, dan juga saya yakin validitas laporannya sangat rendah. Jadi ketika Ubedillah melaporkan lantas kemudian dia menyampaikan ke publik, apa yang disampaikan ke publik itu adalah menjadi milik publik. Jadi saya sampaikan, yang dilaporkan Ubedillah, lantas kemudian disampaikan Ubedillah ke publik, itu adalah menjadi milik publik. Jadi sekali lagi saya sebagai publik punya hak juga untuk mencari kebenaran ini dan menganalisa kebenaran ini. Dan juga saya punya keyakinan menganalisa apa yang disampaikan Ubedillah Badrun adalah sebuah peristiwa yang didasari oleh asumsi yang diinvestasikan, dan itu sifatnya spekulatif. Kenapa saya bilang spekulatif? Karena tidak mendasar. Karena dalam hukum yang dikenal cuma ada fakta dan data. Bukan asumsi, interpretasi, apalagi yang namanya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Jadi saya yakinkan sekali lagi, laporan saya kemarin ditanya siapa saya. Saya adalah warga negara, saya adalah publik yang meriak. Laporan disampaikan oleh Ubedillah ke publik dan saya punya hak untuk mengetahui kebenaran itu. Dan saya yakin apa yang disampaikan Ubedillah baru tidak benar. Jadi sekali lagi, untuk Ubedillah Badrun, saya yakin sekali bahwa Anda punya motif politik, tidak mungkin tidak. Kenapa saya sampaikan ini? Kita punya data dan fakta. Ketika Anda menyampaikan, Anda menyimpulkan bahwa analisa buat 2024 adalah presidennya adalah Rizal Ramli. Saya bisa buktikan, di sini ada buktinya. Kapan peristiwa terjadi? Itu tidak terlalu jauh. Jadi Ubedillah Badrun jujur dalam hati, jangan lagi membohongi publik. Karena publik kita punya kecerdasan. Di era digital ini semua bisa di tracing, semua bisa di tracking, nggak mungkin tidak. Jadi sama-samalah, karena musuh demokrasi selain korupsi adalah hoak. Musuh demokrasi adalah korupsi dan hoak. Karena kita tidak mau dalam demokrasi kita diisi oleh apa? Berita-berita hoak, asumsi-asumsi, cerita-cerita, praduga-praduga. Ini tidak mendidik rakyat. Kita mau ke depan nanti demokrasi kita lebih matang. Karena kita lihat 2019 kemarin, demokrasi kita demokrasi yang paling brutal dalam proses sejarah kita pasca reformasi, yaitu apa? Penyebaran hoak yang dilakukan oleh siapa? Oleh akademisi, oleh intelektual, bahkan mereka yang punya latar belakang pendidikan cukup mumpuni. Dalam demokrasi, kebebasan adalah sebuah roh yang menurut saya, ya itulah kebebasan. Jadi kebebasan itu bukan berarti kita semaunya dalam menyampaikan pendapat dan pandangan tanpa sebuah data dan bukti. Itu. Dan kita juga mendorong KPK dalam kasus ini. Ayo kita buka sama-sama. Karena saya sadar sekali bahwa presiden, anak presiden, bahkan saya sebagai pendukung presiden tidak punya yang namanya kekebalan hukum atau imunitas. Sekali lagi, presiden, anak presiden, dan pejabat, bahkan saya sebagai pendukung presiden, tidak punya hak
imunitas atau kekebalan hukum. Jadi untuk mendewasakan atau mendidik rakyat lebih baik ke depan, hentikan hoak. Hentikan hoak, hentikan hoak. Salam mimbar bebas.